Halo, perkenalkan aku Markus dari kelompok 13 Instrumentasi Kelautan. Nah, di video ini aku nggak sendirian, aku bersama teman-teman dari kelompok 13 juga akan menjelaskan salah satu instrumen yang ditugaskan oleh Bu Rika, yaitu ROV. Nah, untuk anggota dari kelompok 13 ini ada Dava dengan akhiran NIM 69, ada aku Markus dengan akhiran NIM 71, ada Awang dengan akhiran NIM 72, dan ada Imat dengan akhiran NIM 96. Nah, kita langsung saja ke pengertian dari ROV. Apa sih ROV itu? Nah, ROV sendiri merupakan singkatan dari Remotely Operated Vehicle yang dapat diartikan sebagai kendaraan bawah air yang kendalikan dari jarak jauh oleh operator di permukaan. Nah, ROV biasanya digunakan untuk menjelajahi dan melakukan berbagai tugas di kedalaman laut yang sulit atau berbahaya bagi manusia. Jadi bisa dibilang ROV ini mirip seperti drone tapi digunakan di bawah laut yang bentuknya seperti kapal selam dilengkapi dengan kamera dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya itu apa akan dilanjutkan oleh Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Markus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan ROV. Yang pertama ada penjelajahan dan pengamatan. ROV digunakan untuk mengeksplorasi dan mengamati kedalaman laut yang sulit dijangkau oleh penyelam manusia. Yang kedua ada pekerjaan subsea, yaitu ROV banyak digunakan dalam industri minyak dan gas untuk inspeksi dan perbaikan struktur subsea seperti pipa dan platform. Yang ketiga ada penyelamatan dan investigasi. ROV dapat digunakan untuk misi penyelamatan, mencari dan mengevakuasi korban, serta dalam investigasi kecelakaan laut. Yang terakhir ada penelitian ilmiah. ROV sering digunakan dalam penelitian kelautan untuk mengambil sampel, memonitor lingkungan laut, dan mengamati kehidupan laut. Selanjutnya ada cara kerja ROV. ROV dioperasikan melalui kabel umbilikal yang menghubungkan dengan kapal atau platform di permukaan. Kabel ini menyediakan sumber daya dan kendali untuk ROV. Operator di permukaan menggunakan controller khusus untuk menggerakkan ROV dan mengendalikan berbagai alat dan instrumen yang terpasang pada ROV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Awang. Oke, terima kasih atas saudara Imat. Salam kenal, aku Awang Rosidi dan selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari ROV. Nah, ROV sendiri ini terdiri dari beberapa bagian seperti yang pertama itu ada frame atau chassis yang merupakan struktur utama yang menyatukan dari semua komponen yang terdiri dalam ROV. Kemudian ada kamera dan sensor yang digunakan untuk melakukan pengamatan dan juga pengumpulan data. Kemudian yang ketiga ada kabel umbilikal, di mana kabel ini berfungsi untuk menghubungkan ROV dengan kapal di permukaan dan juga menyediakan daya dan kendali. Kemudian yang keempat ada thrusters atau biasanya pendorong atau baling-baling yang biasanya diketahui oleh kita. Itu merupakan salah satu sistem propulsi untuk menggunakan ROV di bawah air. Kemudian yang kelima ada manipulator atau arm yang biasa digunakan untuk melakukan tugas-tugas di bawah air seperti memegang atau memindahkan objek. Kemudian yang keenam itu ada control unit dan power supply atau biasa dikenal dengan baterai, yaitu di mana merupakan suatu pusat kontrol yang digunakan oleh operator di permukaan dan sumber daya yang digunakan untuk mengoperasikan ROV itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu ada implementasi ROV, di mana ROV ini biasa digunakan dalam industri minyak dan gas, di mana ROV digunakan untuk melakukan inspeksi, perbaikan, dan juga pemeliharaan struktur subsea seperti pipa dan platform produksi minyak. Kemudian yang kedua itu biasanya digunakan di penelitian kelautan, di mana digunakan untuk studi kehidupan laut, geologi dasar laut, dan juga pemantauan lingkungan laut. Kemudian biasanya juga digunakan pada penyelidikan kecelakaan laut seperti kapal yang tenggelam, pesawat yang tenggelam,
di mana digunakan untuk mendapatkan data dan juga gambaran yang akurat di kedalaman laut dari kecelakaan tersebut. Kemudian yang keempat ada pembangkit listrik tenaga ombak, di mana biasanya dilakukan pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkit listrik tenaga ombak di laut dengan menggunakan ROV ini. Untuk selanjutnya akan ada inovasi yang akan dibawakan oleh teman kita selanjutnya, itu Dava. Kepada Dava dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi yang bisa dilakukan di ROV ini. Jadi yang pertama itu ada autonomi lebih tinggi. Ini bermaksud apa? Jadi di sini pengembangan kemampuan dari ROV sendiri untuk beroperasi secara lebih mandiri dengan menggunakan kecerdasan buatan AI dan machine learning. Jadi nanti bisa dikolaborasi dengan AI dan machine learning. Lalu yang kedua itu ada teknologi pengisian daya. Di sini bermaksud itu untuk pengembangan solusi pengisian daya yang inovatif seperti teknologi pengisian nirkabel atau penggunaan energi terbarukan di lingkungan laut. Lalu yang ketiga itu ada dari segi desain dan materialnya. Jadi pengembangan material yang lebih ringan dan tahan korosi untuk mengurangi bobot ROV sendiri dan meningkatkan daya tahan di lingkungan laut yang keras. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada konektivitas, di mana peningkatan kecepatan dan kapasitas transfer data untuk mentransfer informasi secara real. Lalu selanjutnya di sini kami dari kelompok 13 menggunakan dua jurnal sebagai referensi kami untuk dari ROV sendiri. Dan saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Terima kasih atas waktunya. Dan kami mohon maaf jika apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.